Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, menceritakan tentang keadaan para sahabat. Aku mengenal beberapa sahabat yang dekat denganku, maksudnya sahabat dia ya, yang mereka menghitung ucapannya dari Jumat ke Jumat. Artinya mereka hati-hati sekali. Ucapan yang diucapkan dari Jumat ke Jumat, semuanya hanya keluar yang bermanfaat. Apakah itu pahala atau minimal hal yang mubah. Sarih As-Saqati, dia tidur pada saat mengantuk saja. Dan kalau tidak mengantuk dia tidak tidur. Berapa banyak orang yang sengaja mencari tidur itu, padahal sebenarnya tidak butuh untuk tidur. Amr bin Abdul Qais melaksanakan sholat ratusan rakaat setiap harinya. Yang maksudnya adalah sholat tatawu atau tambahan. Hingga suatu ketika ada orang menjumpai dia lalu mengatakan begini, saya mau ngobrol sama anda. Maka dia mengatakan, tahan peredaran matahari, baru aku mau bicara denganmu. Maksudnya kalau sesuatu bermanfaat ucapkan, kalau tidak coba tahan matahari baru kau bisa bicara. Saya tidak akan bicara apa-apa. Dalam kesempatan lain lalu dia mengatakan pada orang-orang, bersegeralah, sungguh aku sedang terburu-buru. Ada yang tanya, anda terburu-buru mau kemana? Dia menjawab, sebentar lagi akan dicabut nyawaku. Artinya dia menyadari bahwasanya dia akan mati. Tidak ada waktu untuk berbuat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Daud At-Ta'i rahimahullah, beliau makan roti yang dibasahkan dengan air dan tidak mau makan roti kering. Dia sengaja makan yang ringkas dan cepat, karena roti kalau dibasahin dengan air cepat rapuh dan langsung bisa ditelan. Pertimbangannya waktu beliau ditanya, beliau mengatakan karena waktu yang dihabiskan untuk makan roti kering, karena cukup lama dikunyah, lebih lama daripada roti basah, dan selisih waktunya bisa dimanfaatkan membaca 50 ayat Al-Quran. Begitu luar biasanya mereka, sampai mereka melihat selisih makan saja ya, yang pilih antara makanan kering sama basah bisa digunakan untuk membaca 50 ayat. Berapa banyak orang di antara kita duduk 1 jam, 2 jam di satu tempat makan, membuang-buang waktu. Kalau sudah selesai makan, aktivitas yang lain. Tapi berapa banyak orang, bahkan di Ramadan, mall dibuka jam 10 pagi, mereka sudah masuk. Kalau ditanya kenapa, mau nunggu buka puasa. Akhi dan ukhti, bukankah jam 6 sore baru azan maghrib? Untuk apa kita mengisi waktu kita di mall yang di situ adalah bendera-bendera iblis ditancapkan sebagaimana sabda Nabi SAW? Itu adalah pasar-pasar. Kalau anda datang menjelang buka puasa, mungkin masih ada uzurnya. Tapi dari pagi membuang-buang waktu ini luar biasa. Akan disesali semuanya itu. Demikian pula teman-teman sekalian, Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, orang-orang soleh di masa lalu, jika jiwa mereka mudah dikendalikan kepada kebaikan. Sedangkan jiwa kita ini begitu liar, gampang sekali kita meninggalkan amal soleh. Malas beribadah terkecuali dipaksa. Oleh karena itu, paksalah ia. Padahal Abdullah bin Mubarak ini seorang tabi'in, ahli ibadah yang luar biasa. Sudah ilmunya luas, seorang ulama, kaya raya, seorang mujahid, hampir semua kebaikan berkumpul padanya. Dia pun menganggap ibadahnya masih kurang. Dan dia mengatakan harus kita cambuk dan kita paksakan ibadah itu. Demikian pula teman-teman sekalian, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengingat hadis tentang keutamaan sholat jenazah mendapatkan 1 qirat. Dan 1 qirat kata Nabi SAW seperti gunung Uhud. Maka dia sambil sedih mengatakan, sudah berapa banyak kita buang-buang pahala bergunung-gunung. Bukankah kita teman-teman sekalian kadang-kadang sholat duhur di sebuah masjid atau asar, temukan jenazah, habis sholat ada jenazah disolati, kita keluar. Kenapa kita nggak sholat 5-10 menit? 5 menit lah, itu 1 gunung pahalanya. Berapa banyak jenazah yang kita sia-siakan. Begitu luar biasanya mereka menghisap diri mereka. Abi Dzar radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah tidak ada lagi perabot di rumahnya karena semuanya dikeluarkan gitu. Lalu ditanyakan kepadanya, di mana anda taruh barang-barang anda? Beliau menjawab, kami telah mengirimnya semua ke rumah idaman kami di akhirat, yang segera kami akan pindah ke sana. Lalu dikatakan kepadanya, bukankah kau memerlukan barang-barang itu selama hidup di dunia? Maka dia mengatakan, pemilik rumah, maksudnya Allah, tidak mengizinkan kami untuk bisa berlama-lama tinggal di sini. Ini statement yang luar biasa dari seorang sahabat ini. Nabi Isa alaihissalam juga dalam sebuah riwayat mengatakan, siapa yang gerangan sudi membangun rumah di atas gelombang, tanahnya bergelombang, sulit untuk membangun, itulah perumpamaan hidup di dunia. Maka jangan engkau jadikan ini sebagai akhir tempat kamu yang abadi. Kita boleh punya tempat, tapi jangan sampai membuat kita lalai. Ali bin Abi Thalib mengatakan,
Sesungguhnya dunia akan segera berlalu dan akhirat hampir tiba. Keduanya mempunyai pengikut, maka jadilah engkau pengikut akhirat dan jangan engkau menjadi pengikut dunia. Hari ini di dunia adalah waktu beramal tapi belum ada hisab. Sedangkan esok di akhirat adalah hisab tanpa amal.